Pernah enggak sih kamu datang ke acara kumpul atau pesta, tapi malah mojok sambil pura-pura sibuk main HP? Kadang karena enggak tahu harus ngomong apa, apalagi pas ketemu orang baru, otak bisa langsung blank dan akhirnya cuma bisa senyum canggung. Tenang, kamu enggak sendirian. Banyak dari kita, terutama yang enggak merasa super extrovert, pernah mengalami momen kikuk seperti itu. Bahkan Vanessa Van Edwards, seorang pakar komunikasi, pernah mengalami hal yang sama. Dulu dia sampai pura-pura cek HP atau kabur ke toilet buat menghindari basa-basi saking enggaknya nyaman. Jadi wajar banget kalau kamu merasa ngobrol itu kadang susah. Tapi kabar baiknya, untuk jadi jago ngobrol, kamu nggak harus berubah jadi si paling ramai di ruangan. Kamu bisa tetap santai, energik, dan tetap jadi diri sendiri tanpa harus kehilangan ciri khasmu. Kalau kamu juga pernah pura-pura sibuk cek HP biar nggak harus ngobrol, jangan khawatir. Kamu nggak sendirian. Tulis tim Mojok Club di komentar dan jangan lupa subscribe. Biar makin jago ngobrol tanpa harus jadi si paling rame. Mari kita bahas kenapa ngobrol kadang terasa sulit dan gimana cara mengatasinya. Banyak anak muda merasa ngobrol itu menegangkan, apalagi dengan orang yang belum akrab. Takut kehabisan topik, takut terjadi awkward silence, atau takut dibilang membosankan. Buat yang cenderung introvert, basa-basi justru bisa terasa melelahkan. Secara ilmiah, introvert memang lebih nyaman di suasana tenang atau saat ngobrol satu lawan satu. Sebaliknya, ekstrovert merasa makin hidup saat berada di tengah keramaian dan banyak interaksi. Jadi kalau kamu merasa cepat capek di keramaian, itu normal banget. Bukan berarti introvert itu antisosial, mereka hanya lebih suka koneksi yang dalam dan bermakna. Sayangnya, dunia sosial sering terasa lebih cocok untuk para ekstrovert. Makanya, banyak introvert merasa kalah start saat ngobrol. Kita juga sering dengar nasihat seperti, kalau mau sukses harus jago networking. Seolah-olah kalau enggak cerewet, enggak bisa maju. Padahal kemampuan ngobrol itu bukan bakat, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Vanessa Van Edwards sendiri awalnya enggak jago urusan komunikasi, tapi dia belajar teknik dan formula, seperti belajar kimia di sekolah. Artinya siapapun kamu, introvert, pemalu, tetap bisa meningkatkan kemampuan ngobrol. Kadang kita juga mikir, paling juga obrolannya bakal garing atau canggung. Tapi riset psikologi sosial membuktikan hal sebaliknya. Obrolan ringan maupun mendalam seringkali jauh lebih menyenangkan dari yang kita bayangkan. Bahkan ketika topiknya cukup personal, orang lain cenderung terbuka dan merespons dengan hangat, bukan dengan tatapan aneh. Jadi rasa takut akan obrolan yang awkward itu seringkali cuman ada di pikiran kita. Nah, sekarang masuk ke bagian utama. Gimana caranya biar jago ngobrol tanpa harus berubah jadi ekstrovert? Satu, jadilah pendengar yang tertarik, bukan yang paling menarik. Alihkan fokus dari diri sendiri ke lawan bicara. Kata Mark Goldstone, penulis Just Listen, orang yang benar-benar tertarik pada cerita orang lain akan lebih disukai. Mark yang juga pemalu, pernah memaksa dirinya mendatangi 3 orang asing di pesta. Ia cukup tanya 3 hal sederhana. Apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan lakukan. Hasilnya, banyak dari mereka justru antusias dan merasa senang karena merasa didengarkan. 2. Ubah basa-basi jadi pertanyaan yang memicu cerita. Pertanyaan standar seperti kerja di mana atau asalnya dari mana terlalu umum dan bikin lawan bicara jawab otomatis. Vanessa Van Edwards menyarankan kita ganti pertanyaan itu dengan sesuatu yang menyenangkan atau tak terduga. Contohnya, lagi ada proyek pribadi apa yang seru akhir-akhir ini? Waktu kecil kamu paling suka kegiatan apa sama keluarga? Apa hal paling menyenangkan yang kejadian minggu ini? Pertanyaan seperti ini bisa memicu dopamin di otak, zat yang bikin orang senang. Obrolan pun jadi lebih hidup dan berkesan. Ketiga, gunakan bahasa tubuh terbuka dan sebut nama mereka. Bahasa tubuh itu penting. Hadapkan tubuhmu ke lawan bicara, berikan kontak mata, dan lempar senyum tipis. Ini tanda bahwa kamu menyimak dan tertarik. Kalau kamu melipat tangan atau menunduk, orang bisa salah paham dan mengira kamu nggak mood ngobrol. Jangan lupa juga sesekali sebut nama lawan bicaramu. Riset menunjukkan bahwa menyebut nama orang bisa meningkatkan kedekatan emosional.
Tapi jangan berlebihan juga ya. Perhatikan juga bahasa tubuh mereka. Kalau mulai melirik jam atau pegang HP, mungkin itu sinyal bahwa mereka ingin mengakhiri percakapan. Kamu bisa menutupnya dengan elegan. Misalnya, senang ngobrol sama kamu. Nanti kita lanjut lagi ya. Aku mau ambil minum dulu. 4. Jangan takut untuk sedikit lebih otentik dan personal. Banyak orang enggak suka small talk karena terasa dangkal. Kalau situasinya pas, coba bawa obrolan ke arah yang lebih dalam. Misalnya, setelah tanya-tanya ringan, kamu bisa share pengalaman lucu atau tanya opini mereka soal hal yang kamu juga peduli. Riset dari University of Chicago menunjukkan bahwa obrolan agak personal seringkali justru lebih menyenangkan dari yang kita kira. Yang penting, tetap baca situasi dan mulai dari hal-hal yang ringan seperti hobi, film favorit, atau pengalaman konyol saat sekolah. Kelima, latihan, latihan, latihan. Semua ini bisa terasa berat kalau belum terbiasa. Tapi seperti keterampilan lain, komunikasi bisa diasah. Coba targetkan ngobrol dengan satu orang baru minggu ini. Minggu depan jadi 2 orang. Dan seterusnya. Lama-lama kamu akan merasa lebih luwes dan percaya diri. Kesimpulannya, kamu nggak perlu jadi ekstrovert buat jago ngobrol. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, yang proaktif, mau mendengar, dan benar-benar hadir dalam percakapan. Semoga setelah ini kamu jadi lebih pede buat ngobrol, dan enggak ada lagi drama malas datang ke acara gara-gara takut awkward. Selamat mencoba dan semoga banyak obrolan seru ke depannya. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu serius pengen jadi lebih jago ngobrol. Dan itu keren banget. Yuk support channel ini dengan subscribe, biar kita bisa terus belajar bareng gimana caranya ngobrol yang asik tanpa harus berubah jadi orang lain. Tinggalin komentar juga ya, cerita awkward atau tips ngobrol kamu. Siapa tahu bisa bantu yang lain juga.